nyeleneh kok, nanti ada yang terkenal lagi dan mengisolasi diri dari pandangan sebagian besar umat Islam ketika itu dalam hal pelaku dosa besar. Di antara keyakinan mereka memiliki 5 dasar, usul khamsah namanya ini dalam Mu'tazilah, yaitu pertama adil. Maksudnya di sini adil ini adalah qadar, menafikan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah itu enggak ada. Jadi manusia itu menentukan kelakuannya sendiri. Manusia itu punya kehendak sendiri. Kembalikan dari Jahmiyah tadi. Kalau Jahmiyah ya kan ada zina, ya memang takdirnya sih. Jadi kita ini mengikuti apa yang kayak wayang. Ya kan kayak wayang itu kayak apa? Kayak ya udah digerakkan ya gitu loh. Jadi kemana kemauan hati ini, pingin zina ya zina. Lagi pingin sholat ya sholat, takdirnya. Jadi tinggal pencet tombolnya aja Pak. Kemana aja jalannya. Kalau ini enggak, kebalikannya, enggak percaya takdir. Dia menciptakan amal perbuatan dia sendiri. Kedua, tauhid, maksudnya ialah menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhidnya mereka. Ketika janji al-wa'du, maksudnya ialah bahwa Allah taala wajib memberi ganjaran atau pahala kepada orang-orang yang taat. Wajib kepada orang yang taat. Kemudian yang keempat, ancaman al-wa'id, maksudnya ialah bahwa Allah taala wajib menyiksa, mengadab orang-orang yang mengerjakan maksiat. Kelima, manzilatu bainal manzilatain, yaitu satu tempat di antara 2 kedudukan. Maksudnya apabila seorang mukmin melakukan dosa besar, maka ia tidak disebut kafir dan tidak disebut mukmin, tetapi di antara kedudukan kafir dan kedudukan iman, tapi larinya akhirnya ke neraka juga. Terakhir, kayak perkataannya wanita sufi besar, siapa si Rabi al-Adawiyah, ya Allah, kalau saya menyembahmu karena saya takut terhadap nerakamu atau ingin dimasukkan dalam surgamu, maka jangan masukkan saya ke dalam surga, jauhkan surga dari saya. Dan kalau saya menyembahmu karena saya takut ke dalam neraka, masukkan saya ke dalam neraka. Ya, jadi semuanya kumpulnya di neraka. Mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk juga. Mereka mengingkari sifat atau mengingkari syafaat Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat untuk pelaku dosa besar dari umat Islam. Mereka meyakini bahwa orang mukmin yang mati dalam keadaan melakukan dosa besar, maka ia kekal dalam neraka. Ini diantara cikal bakalnya LDI. Amar ma'ruf nahi mungkar, maksudnya ialah memberontak kepada penguasa yang zalim dan lain-lain. Ini maksudnya amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana bisa tampil gagah, ya kan? Bisa ngomong pemimpin tauhid, gemborannya itu udah melakukan perbaikan enggak, ya kan? Nasihati enggak, dakwah enggak, seperti itu. Tapi maksudnya amar ma'ruf nahi mungkar di sini pokoknya paling top kalau bisa nentang pemimpin. Itu amar ma'ruf baru. Kemudian mengingkari sifat-sifat Allah Ta'ala. Mereka mengingkari adanya keterkaitan takdir Allah Ta'ala dengan perbuatan hamba. Menurut mereka perbuatan hamba tidak ada kaitannya dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Asy'ariyah ini adalah mereka pengikut Abu Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari rahimahullah, yang meninggal tahun 324 Hijriah. Iya kan, 324 ini. Sebelum beliau menganut pemahaman Mu'tazilah, sebelumnya ya kan, dia ini adalah penganut pemahaman Mu'tazilah ini. Imam Abu Hasan ini, Ali bin Ismail al-Asy'ari, sebelum dia punya sekte sendiri Asy'ariyah, dia adalah penganut pemahaman Mu'tazilah selama 40 tahun, karena kebetulan bapak tirinya itu adalah penganut aliran Mu'tazilah. Kemudian berpindah kepada paham kullabiyah,
yang menetapkan sebagian sifat-sifat Allah dan mentakwil sebagian yang lainnya. Setelah itu menjelang akhir hayatnya beliau kembali kepada pemahaman salafus soleh dan menulis kitab yang judulnya Al-Ibanah dan Maqalatul Islamiyin. Di kedua kitab tersebut beliau menyebutkan bahwa beliau mengikuti pendapat Imam Ahlus Sunnah Ahmad bin Hanbal. Tapi sama orang-orang pengikut Asy'ariyah sekarang ditentang, kata dia nggak mau, bukan, itu buku itu adalah fiktif, bukan bukunya Imam Asy'ari. Padahal ini bukti taubatnya dia untuk membantah keyakinan dia yang sesat dulu, sampai dia mengatakan bahwasanya saya mengikuti pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunnah dia katakan, dan pendapatnya mengikuti semua pendapat Imam Ahmad. Namun sayang para pengikutnya mengambil pemahaman beliau ketika menganut paham kullabiyah seperti itu dan menisbatkan pemahaman tersebut kepada beliau, sehingga mereka menamakan diri mereka dengan Al-Asy'ariyah atau Al-Asy'ariyah ini jamaknya, atau Al-Asy'ariyah, sedangkan beliau sendiri berlepas diri dari keyakinan tersebut. Dia berpendapat bid'ah mereka ya, atau diantara pendapat bid'ah mereka adalah mereka menetapkan 7 sifat. Itu pertamanya, nanti mulai berkembang, ada yang cuma 20 sifat dan kita semua tahu wujud, kidam, bako, mukhalaf lil hawadits, qiyamuhu binafsi, kayak gitu loh. 7 sifat yaitu al-hayat, hidup, al-ilmu, mengetahui, al-qudrah, kekuasaan atau kemampuan, al-iradah, kehendak, as-sam'u, mendengar, dan al-basar, melihat. Dan mereka mentakwil sifat-sifat ikhtiyariyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, al-yad ditafsirkan al-qudrah, kemampuan, al-istiwa, istilah, penguasaan. Mereka mentaktil, menghilangkan dan mentakwil sebagian sifat-sifat khabariyah Allah Ta'ala, seperti istiwa, bersemayam. Mereka takwil menjadi istaula, menguasai. Sifat tangan ditakwil dengan nikmat dan kekuasaan. Sifat wajah ditakwil dengan keridhaan Allah dan lainnya. Mereka mengatakan bahwa Allah Ta'ala beriman tanpa ada keinginan, ya kan, dan kehendak darinya dengan firman yang melekat pada zatnya. Mereka secara akal berpendapat bahwa Allah Ta'ala boleh saja menyiksa orang-orang yang taat. Menurut mereka sifat-sifat perbuatan bagi Allah adalah baru, bukan sudah ada sejak lama. Menurut mereka firman Allah Ta'ala kalam nafsi, tanpa suara dan tanpa huruf, ya kan? Firman Allah itu adalah kalam nafsi, tanpa suara dan tanpa huruf. Nanti kalau dengan suara dan huruf jadinya mah. Dan pendapat-pendapat sesat yang lainnya banyak sekali. Kemudian yang terakhir Maturidiyah, ini hampir mirip. Maturidiyah, mereka dinisbatkan kepada Abu Mansur Al-Maturidi As-Samarqandi, wafat 332 Hijriah. Imam mereka, di antara pendapat bid'ah mereka ialah sumber talaqi mereka adalah akal. Jadi sumber utamanya adalah akal. Mereka mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak berada di dalam maupun di luar alam. Enggak di dalam, enggak di luar alam Allah Ta'ala. Mereka berpendapat bahwa iman hanya tasdik, pembenaran saja, cukup. Dan sebagian mereka berpendapat bahwa iman adalah tasdik, pembenaran dengan hati, dan ikrar dengan lisan aja. Amal perbuatan bukan termasuk dari iman. Jadi cuma ikrar dan hati aja. Gerakan kita ngambil, kan disebutkan dalam hadis, sebenarnya serendah-rendah iman Anda menyingkirkan dunia, itu bukan termasuk dari iman. Mentakwil sifat istiwa, bersemayam dengan istilah menguasai. Mentakwil sifat mata bagi Allah Ta'ala dengan penjagaan dan pemeliharaan. Mereka menafikan sifat fi'liyah bagi Allah. Mereka berpendapat bahwa Nabi Musa alaihissalam tidak mendengar firman Allah, akan tetapi memperdengarkan melalui lisan Nabi Musa dengan huruf dan suara yang diciptakan oleh Allah. Jadi Nabi Musa itu dengarnya Allah nggak langsung, tapi Allah menciptakan pendengaran atau lisan yang diucapkan oleh Nabi Musa
ya kan, yang diperdengarkan melalui lisan Nabi Musa dengan huruf dan suara yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya kan? Menafikan keyakinan bahwa kaum mukminin akan melihat Allah pada hari kiamat, nggak akan lihat Allah. Mengingkari sebagian besar sifat-sifat Allah Ta'ala dan lain-lainnya dari keyakinan-keyakinan yang sesat yang mereka miliki. Kalau antum bisa punya buku ini sekedar untuk pengetahuan, ini yang dikarang oleh Setiasid Abdul Qadir Jawas, Mulia dengan Manhaj. Sudah dua ya, sudah di kampus. Mulia dengan Manhaj Salah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin yang ingin saya jelaskan berkaitan dengan permasalahan ke-39 yang sudah kita bahas. Tapi ada beberapa poin yang ingin saya tekankan kembali, khususnya dalam permasalahan keyakinan tauhid al-asma wa sifat, tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'u